Ini tuh kayak Hambalang versi selesai. Selesai sih, nggak mangkrak emang gitu ya. Tapi sama-sama nggak bisa digunakan. Nggak bisa gitu. Nah, meskipun dengan teknologi yang canggih, wah segala macam yang disebutkan sama si Jakpro atau Anies Baswedan gitu ya. Kalau nggak bisa dipakai, ya apa gunanya? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kebusukan-kebusukan mantan kalian yang akhirnya mulai tercium dan semakin menyengat seiring dengan berjalannya waktu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Anies Baswedan karena jelang hari lengsernya ini cerita proyek bermasalah, proyek bau-bau korupsi gitu ya. Ini mulai tercium dan semakin menyengat sehingga semua orang sekarang udah tahu. Lah kalau dulu kita masih curiga dengan proyek JIS ini gitu ya. Jakarta International Serbaguna. Enggak, stadion gitu. Karena ya ini aneh gitu. Namanya aja stadion, tapi lebih sering digunakan untuk acara-acara keagamaan. Ini stadion apa rumah ibadah ini gitu ya. Nah tapi karena kita nggak ngerti gitu ya, karena kita nggak pernah ke sana, nggak pernah ada event yang besar di sana gitu ya, sehingga kita nggak pernah punya pengalaman datang ke JIS gitu, dan kita nggak pernah tahu itu lokasinya kayak gimana gitu. Sehingga ketika ada acara-acara yang dilakukan oleh Pemprov atau tim lain, tim sepak bola di JIS gitu ya, kita cuma lihat aja tuh di layar gitu. Kayaknya ini ada masalah nih. Cuma apa kita nggak ngerti gitu. Karena Persija sampai sekarang itu belum pernah menggunakan JIS gitu. Ini kan pasti ada masalah ini. Nggak cuma soal pagar roboh kayaknya gitu. Nah cuma ini nggak dibongkar, nggak diungkap gitu. Sampai akhirnya Timnas Indonesia ingin berlaga. Dan kemudian dilakukanlah evaluasi dan pertimbangan, perhitungan. Sampai akhirnya evaluasi dari PSSI menghasilkan satu kesimpulan bahwa JIS ini, stadion JIS ini tidak sesuai dengan standar FIFA. Ya karena semua kemudian terbongkar gitu. Ini nggak sesuai dengan kapasitasnya. Kapasitas stadion itu 80.000 sampai 82.000 penonton. Tapi lahan parkirnya hanya mampu menampung 800 kendaraan. Itu gimana ceritanya itu ya? Ini nggak sesuai gitu. Ini kalau kita maksa mengadakan laga timnas di JIS gitu ya. Ini laganya selesai jam 9 atau habis Isya, itu sampai subuh masih banyak orang di situ kayaknya. Masih macet gitu ya. Nggak bisa keluar gitu. Ya karena areanya kecil ternyata gitu. Jalannya itu 2 arah katanya di samping-samping JIS itu. Nah kalau kita mau bandingin dengan Gelora Bung Tomo di Surabaya yang kapasitasnya hanya setengah JIS, hanya 40.000 penonton gitu ya. Itu kapasitas parkirnya mencapai 15.000 kendaraan. Cuma setengahnya padahal gitu ya. Nah ini JIS. Ini parkirnya cuma muat untuk 800 kendaraan lah, gimana itu? Ya kalau datangnya sih gampang gitu ya. Datangnya kan orang tinggal drop-drop aja, kendaraan langsung pergi gitu. Nah kalau pulangnya kan susah. Sementara satu-satunya kendaraan umum yang bisa masuk ke sana selain Mikrolet gitu ya, itu cuma Transjakarta. Ini kalau kita ngandelin Transjakarta dengan lalu lintas yang sekecil itu, apa namanya, jalannya yang 2 arah dan kecil kayak gitu, yang padat penduduk, wah ini ngeri gitu. Makanya menurut PSSI, wah ini nggak sesuai standar dan kita nggak bisa adakan laga timnas di JIS gitu. Karena emang perumahan yang pemukiman sangat padat penduduk di sekitarnya gitu. Lalu kemudian jalannya kecil, lah ini gimana cara mengeluarkan orang-orang yang 80.000 orang di dalam gitu dengan satu pintu masuk pintu keluar. Ini kayaknya letak permasalahannya gitu ya. Makanya kemudian Persija itu nggak menggelar acara atau laga di JIS sampai sekarang ya karena nggak sesuai dengan standar gitu. Nggak cuma soal
pagar yang roboh gitu ya. Ternyata soal arus lalu lintas manusia atau kegiatan yang ada di sana itu emang nggak kondusif kalau kemudian dipaksakan dengan kapasitas yang sangat besar 80.000 penonton gitu. Dan di luar itu yang paling teknis dan sangat-sangat memalukan, ternyata PSSI mengungkap bahwa untuk lokasi drop off team atau pemain gitu ya, pemain timnas atau pemain tim lawan gitu ya, ketika mereka ingin masuk ke dalam stadion, itu busnya ternyata nggak bisa langsung masuk, nggak bisa langsung masuk dekat area ruang ganti. Ya karena itu ternyata tangganya atau jalannya itu sangat-sangat curam gitu, sangat terjal gini gitu. Nah ini kalau bis sengaja dipaksakan, ini dua permasalahannya. Entah bisnya nggak kuat naik, atau atap plafonnya itu terlalu kecil gitu, sehingga kalau bis, ya kalau Metro Mini masuk lah situ. Kalau bis mini masuk di situ. Tapi kan kalau bus-bus yang digunakan untuk timnas, untuk pemain sepak bola itu kan biasanya tinggi sekali gitu. Ini nggak bisa masuk. Sehingga kalau ini dipaksakan, opsinya cuma dua. Entah pemain itu diturunkan di depan jalan itu gitu ya, di depan jalan ke atas itu, dan kemudian pemain-pemainnya jadinya jalan kaki ke atas. Itu sejarah tuh, di mana-mana di seluruh dunia nggak pernah ada stadion kayak gini. Itu satu gitu. Atau solusi yang kedua, ya timnasnya atau pemain sepak bolanya itu diturunkan di depan, terus kemudian untuk naik ke atas itu pakai odong-odong. Yang pakai solar gitu. Kalau yang pakai listrik khawatir nggak bisa naik juga. Karena nanjak. Pakai odong-odong naiknya. Bisa gitu ya. Bisa itu dilakukan. Cuma menurut PSSI, kalau ini dipaksakan itu nggak aman karena area sekitar sana itu kan area umum gitu. Di kanan kirinya itu banyak supporter dan secara pertimbangan keamanan itu nggak bagus gitu. Terancam berbahaya atau terjadi masalah kerumunan di sana. Makanya kemudian PSSI merasa bahwa ini nggak sesuai standar lokasi atau desain stadion ini gitu. Dan di luar itu, ini ternyata permasalahan ini sudah pernah disampaikan ketika JIS menggelar IYC atau International Youth Championship gitu. Ini si pihak penyelenggaranya sudah menyampaikan keluhan-keluhan ini karena mereka melakukan simulasi gitu. Ketika pemain timnas itu mau masuk kayak gimana, busnya yang mau masuk kayak gimana, ternyata emang mentok sekali gitu. Sampai ganti-ganti bus, ganti yang paling kecil, mentok tetap. Nah cuma waktu itu gitu ya, itu media-media kita nggak terlalu perhatikan. Atau mungkin media-media kita udah dibungkam satu-satu tuh sama proyek kelebihan anggaran. Bungkam gitu ya. Yang penting kalian kabarin yang baik-baiknya. Nah sekarang ini rajanya sudah mau lengser. Ini nggak ada lagi biaya-biaya kelebihan bayar, udah nggak ada nih. Akhirnya ya timnas, akhirnya PSSI itu ya mengumumkan bahwa ini kita nggak mungkin menggelar laga di stadion JIS gitu, karena ini nggak sesuai dengan standar FIFA. Bahwa kemudian Jakpro, buzzer-buzzer balai kota, kemudian membantah, membela sang junjungan yang maha mulia gitu ya. Itu tetap aja nggak bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan sama si PSSI gitu. Karena jawaban dari Jakpro yang katanya memberikan 10 poin bahwa stadion ini sudah sesuai dengan standar FIFA, itu nggak menjawab permasalahan yang disebutkan sama si PSSI gitu. Karena kalau kita bicara soal mewahnya, soal bagusnya, soal rumput yang nyaman, soal sirkulasi udara, soal drainase dan sebagainya, emang bagus banget gitu ya. Tapi parkirnya nggak ada. Nah kalau pihak Pemprov Jakpro mengatakan bahwa ya ini kita stadion emang standar Eropa, di mana kita tidak terlalu membutuhkan ruang parkir. Iya keles, kalau kita punya transportasi umum di sekitarnya. Lah kalau ini cuma ngandelin Transjakarta, gimana caranya? Makanya menurut PSSI, ya stadion ini bagus banget kalau dibangun di Milan.
kalau dibangun di Eropa. Tapi kalau di Jakarta ini harus siap. Jalannya harus lebar, harus ada parkirannya, harus ada transportasi umumnya. Harus ada stasiun atau terminal gitu. Yang di sekitar stadion. Nah, ini kan nggak ada sampai sekarang. Nah, stadionnya udah selesai, sarana prasarana di sekitarnya belum ada. Lah terus gimana cara menggunakannya? Ya kalau bicara soal mewah, standar FIFA gitu ya, mungkin iya stadionnya. Stadionnya standar FIFA gitu. Tapi nggak bisa dipakai. Itu ibarat teman saya gitu ya, mau ngirim Ferrari atau Lamborghini ke rumah, saya bilang jangan. Jangan. Saya nggak bisa makainya gitu. Karena kalau Lamborghini atau Ferrari masuk ke desa saya tuh nggak bisa. Nggak bisa, mentok-mentok dia, cepet rusak. Jangan. Kalau Land Cruiser nggak apa-apa, Palisade nggak apa-apa itu. Kalau Ferrari dan Lamborghini nggak boleh. Ya sama kayak di sini gitu. Oh, stadionnya bagus, mewah, megah, iya. Tapi nggak bisa dipakai karena adanya di Jakarta. Itu sama kayak Ferrari di desa saya gitu, nggak bisa dipakai. Ya dibawa bisa, pakai pakai truk gitu ya bisa. Terus taruh aja situ, nggak usah dipakai. Ini stadion JIS. Tapi kan pembelaan dari buzzer balai kota, buzzer sebelah gitu ya. Mereka kan bilang bahwa ya kita nggak mungkin lah membandingkan dengan JIS, antara JIS dengan Pakansari di Bogor atau di Bekasi atau di stadion-stadion di sekitar Jawa Barat. Jauh lah. Jauh lebih mewah JIS, iya memang. Kalau mewahnya kita tahu. Tapi kayak tadi, kayak Ferrari masuk rumah saya, gak bisa. Jalannya sekarang masih lubang-lubang gitu ya. Ya nggak tahu 10 tahun lagi, mungkin udah bisa gitu ya. Maka dari sini sebenarnya masalahnya bukan soal stadionnya. Tapi sekitar stadionnya itu tidak mendukung untuk digelar laga timnas atau laga-laga besar yang bisa mengundang kerumunan massa yang sangat-sangat besar. Itulah mungkin juga yang menjadi pertimbangan Persija sampai sekarang tidak pernah menggunakan JIS gitu ya. Meskipun memang awalnya JIS ini dibangun untuk tuan rumah atau untuk laga Persija, untuk klub kebanggaan orang Jakarta. Tapi pada akhirnya nggak bisa dipakai. Kasihan gitu. Mewah sih, tapi nggak bisa dipakai. Jadi kalau PSSI akhirnya memilih stadion lain di sekitar Jawa Barat atau di Bekasi dan sekitarnya, itu pertimbangannya bukan soal mewahnya gitu, tapi soal memungkinkan stadion itu untuk dipakai dan digunakan untuk laga timnas gitu. Dari sarana dan dari tempat itu memadai gitu. Makanya kemudian mereka pakai stadion itu meskipun nggak mewah, yang penting bisa gitu. Sama kayak di rumah saya gitu. Ya kalau mau ke rumah saya meskipun punya Ferrari gak bisa masuk. Semewah-mewahnya Ferrari gak bisa. Lebih laku Kijang kapsul. Bisa itu masuk. Asik gitu. Nah ini gitu. Yang menjadi pertimbangan timnas gitu. Dan pembelaan-pembelaan dari Jakpro itu semuanya gak mampu menjawab keluhan atau masalah-masalah teknis yang sudah dijelaskan sama si PSSI. Bahwa kemudian Jakpro mengklaim bahwa stadion ini dibangun oleh arsitek terbaik yang pernah bangun stadion Tottenham Hotspur atau stadion-stadion di Qatar ketika gelaran Piala Dunia dan sebagainya gitu ya. Kita nggak peduli dengan itu karena faktanya desain dia emang bermasalah. Lah kok bisa atap plafon untuk masuk bus itu ya kecil sekali gitu. Ini gimana ceritanya? Apa iya di Eropa itu atap plafonnya sekecil itu? Gak mungkin gitu. Terserah lah mau arsitek dari surga kayak kalau emang sudah kenyataannya bermasalah kayak gini ya mau nggak mau harus bongkar gitu. Ya kalau mau digunakan secara nyaman. Kalau nggak mau dibongkar ya harus sediakan odong-odong. Odong-odong naik ke atas. Makanya menurut PSSI gitu ya, maka stadion ini mungkin baru bisa digunakan 5 atau beberapa tahun ke depan setelah sarana penunjang di sekitarnya itu selesai. Misalkan MRT sudah ada, LRT sudah masuk sana, sudah ada stasiun bus
stasiun parkiran yang lebih luas, yang lebih besar, terjadi pembebasan lahan yang lebih besar gitu, sehingga memungkinkan masyarakat umum gitu ya untuk bisa masuk ke area sana dalam jumlah yang sangat besar mencapai 82.000 kursi atau penonton. Nah, kalau tanpa itu semua nggak bisa gitu. Ini tuh kayak Hambalang versi selesai. Selesai sih, nggak mangkrak emang gitu ya, tapi sama-sama nggak bisa digunakan. Nggak bisa gitu. Nah, meskipun dengan teknologi yang canggih, wah segala macam yang disebutkan sama si Jakpro atau Anies Baswedan gitu ya, kalau nggak bisa dipakai ya apa gunanya? Jadi pada akhirnya dari proyek si JIS ini, kayaknya ini emang adalah proyek yang dilakukan atau diselesaikan secara terburu-buru dan tanpa perencanaan yang matang. Karena stadionnya udah selesai dibangun, tapi nggak bisa dipakai karena di sekelilingnya belum selesai gitu. Ya mau nggak mau Jakpro atau Pemprov DKI kalau mau memaksimalkan stadion ini, maka harus dilakukan penggusuran, harus dilakukan pembebasan lahan di sekitarnya agar lahan parkirnya lebih baik, lebih banyak, bisa menampung banyak orang, jalannya lebih lebar dan sebagainya, sehingga kita bisa menggelar laga timnas di JIS ini gitu. Tanpa itu semua ya nggak bisa. Tapi di luar itu gitu ya, kayaknya pokok permasalahan dari stadion JIS ini si Anies ini kayaknya gara-gara si Anies itu durhaka gitu ya sama Pak Jokowi, karena ini di luar konsep gitu. Nah, stadion JIS ini itu awalnya kan untuk dibangun stadion BMW namanya gitu ya. BMW itu stadion bersih, manusiawi sama wibawa kalau nggak salah gitu ya, dulu di zaman Pak Jokowi. Nah, rencananya itu konsepnya tuh kayak si Gelora Bung Tomo di Surabaya gitu. Ada lapangan utama, lalu kemudian 2 lapangan latihan, dan di sekitarnya ada tempat-tempat aktivitas atau tempat olahraga lainnya. Ini bisa digunakan untuk olahraga dan ramah dengan kantong kalau kita mau sewa stadionnya. Karena kapasitas stadionnya itu persis kayak si Bung Tomo, cuma 40.000 penonton awalnya gitu, dan untuk basis sebagai tuan rumah Persija gitu ya, ini sangat memadai sebenarnya gitu. Nah, cuma sama Anies gitu ya, yang dasarnya Anies itu nggak mau kalah sama Pak Jokowi gitu ya, mau lebih hebat dari Jokowi gitu ya. Makanya kemudian kapasitasnya dinaikkan 2 kali lipat menjadi 82.000 kapasitasnya untuk penonton di dalam JIS. Sementara anggarannya yang awalnya cuma 900 miliar atau sekitar 1 triliun, kemudian bengkak menjadi 4 triliun lebih. Padahal kapasitasnya cuma naik 2 kali lipat, tapi anggarannya naik 4 kali lipat. Lah kok bisa ini gitu? Dan salah satu pintu masuk untuk meneliti dan memeriksa kasus pembangunan JIS ini yang akhirnya terancam terbengkalai dan mungkin nanti hanya bisa digunakan untuk reuni-reuni 212 dan sebagainya gitu ya. Itu adalah ketika proyek ini dimulai atau penunjukan pembangunannya gitu. Yang membangun JIS ini itu ternyata Wika Gedung Serbaguna, Wika pokoknya gitu ya, Wika Karya Serbaguna gitu, Gedung Serbaguna. Ini gitu ya, si Wika ini itu menawarkan harga sampai 4 triliun lebih gitu ya. Sementara Adikarya gitu ya, itu menawarkan nggak sampai 4 triliun gitu, cuma 3 triliun berapa gitu. Dan ada selisih sekitar 300 miliar dibandingkan si Wika ini. Maka dari sini kenapa Pemprov atau Jakpro tetap memilih Wika yang secara harga lebih mahal gitu ya, tetap dipilih, ini kan tanda tanya gitu. Ini kan udah bau-bau korupsi kalau kayak gini biasanya. Sehingga mestinya KPK itu sekarang sudah mulai bergerak lagi, atau kalau perlu ya kejaksaan gitu, karena KPK-nya ya kayaknya susah untuk menyelesaikan. Lawang Formula E nggak selesai sejak tahun lalu gitu, apalagi ini JIS, wah tambah lama gitu. Ya udahlah, mari kita selesaikan, mari kita bongkar semua kasus korupsinya. Lawang orangnya udah mau lengser. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.